ada yang melihat terjadinya homogenisasi, sementara yang lain melihat bahwa justru karena adanya perbedaan itu memperkuat ataukah menciptakan keanekaragaman budaya di seluruh dunia gitu. Nah, ada lagi yang melihat dampaknya yang cenderung pada terjadinya apa yang disebut Amerikanisasi ataukah imperialisme budaya gitu. Amerikanisasi itu merupakan salah satu aspek dari globalisasi. Dampaknya memang cukup signifikan ya terhadap budaya dan identitas di seluruh dunia. Amerikanisasi mengacu pada penyebaran budaya Amerika yang dominan ke berbagai negara dan wilayah di dunia. Dampaknya itu memicu ketakutan akan lahirnya imperialisme budaya. Salah satu dampak dari Amerikanisasi adalah homogenisasi budaya. Penyebaran budaya Amerika yang dominan misalnya seperti film Hollywood, musik pop, makanan cepat saji, dan gaya hidup konsumtif telah menyebabkan adanya keseragaman budaya di berbagai negara. Hal ini telah mengarah pada kekhawatiran bahwa budaya lokal dan identitas nasional akan terkikis dan digantikan oleh budaya Amerika yang dominan. Gitu. Selain itu, Amerikanisasi juga telah memicu ketakutan akan imperialisme budaya, di mana dominasi budaya dan nilai-nilai dari satu negara atau kelompok budaya tertentu atas negara-negara atau kelompok budaya lainnya menyebabkan penyebaran budaya Amerika yang dominan dan memaksakan kekuasaan akan nilai-nilai Amerika atas budaya non-Barat. Nah, hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya dan identitas lokal dari kacamata yang melihat efek yang telah dilahirkan oleh globalisasi itu sendiri. Kita harus juga melihat bahwa di dalam artikel ini ada perbedaan yang terkait dengan dampak itu. Beberapa orang juga berpendapat bahwa Amerikanisasi dapat memperkaya keanekaragaman budaya dan memfasilitasi pertukaran budaya lebih luas dan adopsi elemen budaya yang dianggap menarik. Mereka berpendapat bahwa Amerikanisasi tidak selalu mengarah pada homogenisasi budaya, tetapi juga dapat memicu diferensiasi dan hibridasi budaya. Kenapa? Hal itu juga bisa kita lihat bahwa tidak sekadar Amerikanisasi saat ini. Kalau mau melihat kacamata dari produk budaya, baik lewat seni, musik, ataukah budaya populer lainnya ya. Karena saat ini misalnya budaya Korean pop, K-pop misalnya, itu juga begitu cepat ya merambah ke seluruh dunia. Tidak hanya mempengaruhi Indonesia, justru bahkan Amerika sendiri itu mengalami dampak dari cepatnya pengaruh dari suatu produk kebudayaan dalam waktu yang begitu cepat gitu. Nah, sehingga dengan melihat itu kita bisa membaca bahwa efek dari globalisasi ini memang dapat menciptakan homogenisasi gitu ya, homogenisasi. Tapi dalam skala yang begitu cepat, penyebarannya begitu cepat, kita juga bisa melihat realitas di mana segala kecepatan itu nggak lama, kilat digantikan oleh produk kebudayaan baru, lalu secara terus-menerus bisa mempengaruhi semua sektor yang ada di dunia. Nah gitu. Nah, di titik ini kita diminta untuk berpikir ya, bagaimana sih sebenarnya posisi yang menarik gitu. Apakah globalisasi mencerminkan penguasaan atas pelaku atau cara berpikir kita secara pasif, ataukah ada kemungkinan bahwa bisa sebaliknya ada peluang dari pertukaran informasi dan kebudayaan itu untuk memperluas cara berpikir kita mengenai dunia saat ini.